Saya sudah mempersiapkan kata sambutan setiap hari ini. Tapi kalau kalian arti tadi, saya harus bilang hai. Dan kemudian buat anak-anak kecil. Saya mengenal, ya, kemampuan bahasa Inggris pasti dibutuhkan di era globalisasi. Ada kita tidak bisa bahasa Inggris, maka peluang untuk mendapatkan usaha, peluang usaha, baik secara nasional maupun internasional pasti terbatas. Jadi kemampuan berbahasa Inggris itu menjadi satu hal yang utama. Jadi kenapa sejak awal sekolah ini begini, ada dua hal yang menjadi basis fokus untuk sekolah ini, atau leadership dan bahasa Inggris. Itu memang menjadi kebutuhan masyarakat di saat ini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Tapi satu hal yang saya ingat tadi adalah di luar negara saya respect to the others. Ya, respect sama teman-temannya. Itu luar biasa menurut saya. Dan itu sesuatu hal yang sangat mahal dan jarang ditemukan dalam pribadi anak-anak. Sekarang, orang itu sejak lalu berapa tahun? 17 tahun ya. Jadi baru-baru ini saya berjumpa dengan salah seorang teman, dan beliau adalah seorang pimpinan dalam satu bank. Jadi dicerita bahwa sudah semakin banyak pekerjaan yang diganti oleh mesin. Jadi kemampuan yang dulu menjadi sesuatu yang sulit dan dibanggakan, ternyata itu sudah mulai banyak yang hilang, punah, dan terganti oleh mesin. Lalu kemudian sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Itu membuat kita makin menyadari bahwa kompetisi antar manusia itu bukan lagi hanya kepada antar manusia, tetapi juga dengan mesin. Jadi anak-anak kita, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus siapkan untuk punya kemampuan seperti itu. Nah, saya melihat bahwa anak-anak punya modal, anak-anak Super David dan My School punya modal untuk bersaing di era yang akan datang. Mengapa seperti itu? Itu sejak sekolah ini berdiri, saya melihat dan saya memilih untuk tidak fokus kepada kemampuan akademik. Jadi mereka tidak fokus kepada nilai rapor, tidak fokus kepada hal-hal yang sifatnya akademik, karena kami melihat bahwa kemampuan akademik mau tidak mau nanti akan mulai bergeser. Jadi knowledge saja tidak cukup, dibutuhkan skill dan attitude, karakter. Maka sekolah ini menekankan tentang karakter entrepreneur. Jadi ada 10 karakter entrepreneur yang dilatih kepada anak-anak kita sejak kecil. Nah, karakter itu yang akan membekali mereka untuk mampu bersaing di era yang akan datang. Mindset mereka sejak kecil itu mereka tidak kepikir jadi PNS, tidak kepikir jadi karyawan, mereka kepikir jadi entrepreneur. Mereka akan jadi dokter yang punya rumah sakit, jadi guru yang punya sekolah, media yang punya surat kabar. Jadi saya punya teman di media, orang itu sudah mulai terganti jadi digital katanya. Informasi itu sangat informatif,
kita bisa dapat informasi dengan sangat cepat. Jadi tidak ada rahasia lagi, semua transparan di mana-mana. Anak-anak ini diajar bukan hanya dari gurunya saja. Jadi peran guru hari-hari ini tidak lagi as a teacher, tapi sebagai fasilitator. Karena apa? Karena anak-anak tidak boleh lagi belajar hanya dari guru di depan kelas, tapi anak-anak harus belajar dari banyak media online, banyak sekali, YouTube banyak sekali. Saya kadang-kadang cari informasi tinggal cari Google, nggak tahu jadi tahu dengan hitungan detik. Jadi sumber pembelajaran itu banyak, bukan hanya guru. Jadi kalau guru sendiri tidak melengkapi diri, saya sering harus berpesan kepada guru-guru kami, jangan sampai istilah peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu terjadi di Superbirkit dan Middle School. Karena anak-anak itu canggih. Lalu mereka belajar, kalau dulu kan konvensional, kita dulu kecil, saya rasa nggak diajar lagi kan Miss lagu itu loh. Kita jadi pintar menulis dan membaca. Itu oleh siapa? Kemampuan menulis dan membaca itu adalah kemampuan yang konvensional, nggak lagi. Karena di era ini anak-anak belajar project based learning, experiential learning. Makanya di sekolah mereka sering cooking class, apalagi terus ada filtering, terus kemudian mereka diajar public speaking, mereka juga diajar media broadcast. Itu tidak ada di sekolah lain. Kenapa kita bikin di sekolah kita? Supaya dari kecil mereka punya pengetahuan tentang hal itu, dan mereka punya nilai lebih dibanding anak-anak seusia mereka, dan mereka terbayang, profesi yang akan datang akan seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang muncul di masa depan akan seperti ini. Lalu kemudian yang upper class, ya, yang primary, itu mereka diajar bikin goals, dreams, bikin netting, presentasi di depan orang tua, belajar public speaking. Kadang-kadang saya sering ngintip videonya, anak-anak itu berani ngomong di depan teman-temannya, di depan orang tuanya, saya punya cita-cita jadi dokter spesialis. Itu kan nggak gampang. Di masa kita dulu ada nggak seperti itu? Nggak ada, hampir tidak ada. Tapi sejak kecil, sejak SD mereka belajar berani bermimpi. Jadi dream achiever. Itu mereka belajar tentang yang namanya achievement sejak kecil. Ada goals. Itu penting karena apa? Jadi ada saat ada orang tua pernah ngobrol sama saya, nanti kan berubah mimpinya, berubah cita-citanya. Sebetulnya tidak masalah, tapi yang penting adalah mereka belajar bermimpi, mereka belajar bikin target untuk hidupnya, mereka belajar punya arah untuk masa depan mereka. Dan ini sesuatu hal yang tidak murah, sangat mahal, dan itu sudah didapat oleh siswa-siswi Superbirkit dan My School, anak-anak Bapak Ibu sejak kecil. Jadi sampai hari ini saya sangat percaya sebagai owner dan founder Superbirkit dan My School bahwa apa yang diberikan kepada anak-anak adalah yang terbaik untuk kebutuhan pasar di masa depan. Mereka butuh kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar di masa depan 10-15 tahun ke depan.
dan mereka juga butuh karakter, ya, karakter berada itu karakter tidak gampang menyerah.